Halo Sobat Kilat dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita sedang berada di rumah salah satu orang yang fokus berbudidaya anggur nih Om ya. Ya, betul Om. Di samping saya sudah ada Om Tony. Nih. Oke. Om Tony bisa sapa dulu. Halo. Halo teman-teman Sobat Agro ya. Sobat Agro. Nah, Kilatnya. di sini Om Tony sudah punya berapa jenis nih Om anggurnya nih? Untuk anggur kurang lebih 25-an ya Om. Bahkan lebih ya sama bibit-bibit yang belum kita grounding ya. 25 jenis ya? Jenis atau 25 varian. jenis, varian. Dan dari 25 itu ada yang mudah berbuah, ada yang susah, agak sulit. tapi bisa. Tapi bisa berbuah. Bisa berbuah, cuman waktunya aja yang mungkin butuh perawatan lebih panjang ya. Nah, kebetulan Om Tony ini pakai pupuk kilat juga Om ya kemarin ya. Kita coba aplikasikan sudah. Nah, kebetulan kemarin itu kita sudah 2 kali aplikasi ini di anggur, semua anggurnya Om Tony di sini. Nah, ini ada yang beberapa, ini yang hidroponik Om ya? Hidroponik yang ini hidroponik. Kita pakai pot-pot gini ya, sistem tanamnya hidroponik ya Om. Hidroponik. Nah, dari dua kali aplikasi itu apa yang sudah ini terjadi di anggurnya Om Tony ini? Oke. Terima kasih Om ya. Ini kita sudah mengaplikasikan POC pupuk kilat ya. Ini yang saya rasakan dampak atau impactnya bagus Om. Setelah saya aplikasi itu. Karena saya melihatnya kan kayak juga ada kandungan unsur hara makro, makro sekunder ya, makro primer, makro sekunder, dan juga mikro ya Om, plus ada hormonnya serta asam amino. Itu yang saya rasakan setelah saya aplikasikan, terutama di fase-fase vegetatif ya Om. Untuk hijau daun ini segar Om, terus tidak mudah layu. Dia lebih tidak gopok bahasa Jawanya ya, apa istilahnya, tidak rentan. Artinya dia memiliki antibodi yang lebih terhadap jamur atau penyakit. Tampilan juga lebih hijau dengan ketebalan daun Om. Artinya kalau ini udah tebal, dia lebih kuat dengan serangan jamur atau penyakitnya. Gitu Om, yang saya rasakan. Jadi itu baru 2 kali aplikasi Om ya? Ya, dua kali aplikasi. Impact-nya itu jadi daun lebih hijau, lebih tebal ya? Lebih tebal, terus awet seger gitu loh Om. Dilihat itu sedap dimandang mata. Cantik apa gitu ya bahasanya, cantik ya? Cantik ya. Terus secara tunasnya Om, tunas daunnya? Oh iya, untuk tunas-tunasnya juga aktif Om. Jadi anggur yang kita aplikasikan ini aktif ya, tunas-tunasnya terus tumbuh ya Om. Tumbuh. Dan cepat Om ya? Cepat juga. Jadi kalau saya lihat pupuk kilat ini akan lebih efektif di fase-fase vegetatif Om ya. Sama nanti fase generatif akan kita butuhkan untuk memecahkan bat-batnya ini untuk proses program pembuahan. Nah, untuk merangsang atau menyambut ya, bahasanya menyambut bunga. Calon buah. Generatif itu akan semakin oke Om kalau dicapai itu dengan fase vegetatifnya kita optimalkan. Optimalkan dulu, nanti menuju ke generatif akan lebih enak Om. Lebih gampang. Lebih gampang. Tinggal kita memainkan dosisnya, terus timing untuk penyemprotannya seperti itu Om. Untuk yang kemarin tuh tetap pakai 3 tutup botol ya dosisnya? Ya, atau 3 mili per liter air. Jadi kalau di ini tuh 30 mili ya? 30 mili, ya, 30 mili. Per 10 liter air. Per 10 liter air. Jadi ketemunya 3 mili per liter air. 3 mili per liter air. Itu dosis kita ambil yang tengah-tengah ya Om. Padahal di petunjuknya sini bisa mencapai 5-7 optimalnya. Kita masih main di tengah-tengah aja lah. Itu pun sudah saya rasakan cukup cantik lah Om anggur-anggur kita. Dengan musim seperti ini Om, saya lupa, penanaman di musim seperti ini Om memang ekstrim ya cuacanya. Ini tanaman lebih rentan terhadap jamur Om. Di sini kan daun terlihat utuh Om. Nah, terlihat utuh dan hijau, segar ya, tampak segar. Dengan tunas-tunasnya seperti ini Om, kan merah-merah gini Om, aktif, berarti dia menandakan dia
tidak stuck ya, pertumbuhan terus berlanjut. Pertumbuhannya terus. Mm-mm. Nah itu bisa membantu banget Om ya, untuk apa? Seperti Om Tony ini penghobi anggur ini dengan musim seperti ini ya kadang panas, kadang hujan Ya, juga curah hujan cenderung tinggi Om. tinggi ya. Nah, Itu sangat membantu menurut saya. membantu ya, membantu sekali untuk apalagi untuk imunitas si tanamannya. Nah, nih. imunitas atau Imunitasnya, antibodinya antibodinya. diperkuat Nah. lagi. Betul. Terus untuk ini Om, apa yang sudah berbuah seperti ini atau yang samping Om Tony itu Mm-mm. apakah ada ini impactnya nih ke buahnya nih? Kalau buah saya merasakan ini cenderung buah kecil atau kismis ya Om. Ini Iya. varian kismis. Ini saya merasakan berinya lebih besar Om. Walaupun sudah saya lakukan penjarangan ya. Iya. Cuman perubahan warnanya juga untuk menuju ke pematangan atau fluorescence ini lebih cepat dan tidak mudah cracking Om. Iya, tidak mudah iya. pecah patah ya, patah pecah. atau pecah. pecah buah. Pecah buah. Dia nggak mudah cracking. Terus buah lebih besar Om. Buah lebih Jadi besar. agak memacu karena memang mungkin mengandung hormon ya Om. Hormonnya Komplit sudah juga lengkap ya, ini, ada auksin, auksin, giberelin sama sitokinin. Sitokinin gitu. Cuman dalam perawatannya kita tidak hanya melulu pakai ini ya Om ya. Ini kan anggap aja multivitamin ya Om ya. Multivitaminnya ini. Pupuk bawah ini saya masih pakai Abimik Om untuk perakarannya. Perakaran. Nah, kalau pupuk kilat ini kita aplikasikan secara foliar Om untuk Disemprot semprot ya? daun Semprot, ya. Jadi tujuannya supaya berimbang Om. Bawah kita kasih, atas kita pacu gitu ya. Itu Jadi seimbang. Ibarat 4 set 5 sempurna. Betul. Nah, Ya. Sempurnanya yang ini Om. sempurnanya ini. Limanya itu ini. Ya, 5 sempurnanya itu. Nah, jadi bisa membantu juga nih untuk teman-teman penghobi anggur ya. Ya. Itu sangat membantu sekali, terutama di percepatan pertumbuhan. Pertumbuhan Om. Iya, Nah, percepatan pertumbuhan. kalau pertumbuhan cepat, artinya kan kita bisa memacu fase umurnya Om. Nah, Nah, percepatan panen gitu ya. biasanya orang Indonesia kan pengennya cepet Suka yang cepat-cepat. Nah, cepet Suka yang instan. Nah, instan. itu orang Indonesia itu. Mm-mm. Itu bisa Betul. dicoba nih. Jadi perpaduannya itu diimbangi Om ya. Iya. Jadi, Tetap ya dalam aplikasinya kita harus balance ya Om ya. Artinya seimbang antara nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar Om atau makro itu tetap kita berikan. Sementara unsur-unsur mikro dan hormon ya Om Ya, dan hormon. serta ada asam aminonya kita bisa nambahkan unsur pupuk dari kilat ini Om. Nah, Jadi akan sangat oke perpaduannya. mantap sekali. Nah, ini mungkin Om Tony bisa ngasih apa ya? Pesan-pesan nih ke teman-teman penghobi anggur di luar sana nih. Mungkin untuk mencoba pupuk kilat sama perpaduan yang sudah Om Tony lakukan sekarang. Oke. Oke, terima kasih Om. Untuk pupuk kilat, saya anjurkan bisa tetap terpakai Om. Cuman harus tepat semuanya ya Om, Ya. tepat dosisnya, tepat waktunya dalam aplikasinya, cara aplikasinya, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Optimal aja Om, Optimal. jangan maksimal, Oh, optimal optimal dulu aja, ya? Oh. optimal. Sehingga nanti gini Om, kita aplikasi misalkan menuju ke generatif Om. Ya. Tadi kan kita cerita ke fase vegetatif. Generatif nanti teman-teman bisa mengimbangi dengan pupuk-pupuk generatif Om. Di mana pupuk generatif itu pupuk dengan kandungan unsur P dan K yang tinggi Om. Tinggi, ya. Sementara di sini sudah ada Om. Ya, sudah ada. Sudah ada. NPK-nya sudah ada, Ya. cuman memang relatif kecil Om ya. Kecil. Sorry. Karena ini saya pakai hidroponik Om sistemnya, Abimixnya kita mainkan untuk generatif, berarti kita mainkan ppm-nya dinaikkan Om. Ya, tinggi Om. Tinggi. Tinggi. Kalau vegetatif kita mainnya di separuhnya. Ah. Jadi ini vegetatif saya pakai 10 mili Om. 10 mili Om. Kalau generatif saya pakai 20 mili 20 mili. per 1 liter. Per 1 liter. Sementara kilat saya masih pakai 2 sampai 4 mili. Tapi kemarin saya aplikasikan 3 mili saja sudah bagus Sudah Om. ini ya terlihat lah Om. Terlihat. Nggih. Itu dengan dua kali aplikasi sudah terlihat impactnya ke tanaman anggur Om Tony nih. Terus pemakaian pupuk kilat itu dari waktunya Om ya. Bukan pemakaian yang terus-menerus Om gitu. Saya mengaplikasikan cukup 10 sampai 14 hari sekali, 2 minggu. Intervalnya Om. Interval penyemprotannya yang pertama saya pernah pakai 10 hari Om karena saya lihat ada perubahan yang signifikan. Jadi saya mencoba untuk intervalnya saya agak renggangkan. Ya, renggang. Renggang itu ke 2 minggu Om atau 14 hari. 2 minggu sekali berarti. 2 minggu sekali. 2 minggu Itu sudah sekali. cukup bagus. Sudah cukup bagus. Sudah sangat membantu saya selaku
pekebun atau penghobi ya Om, Penghobi. penghobi ya. Pegiat anggur saya sudah merasakan dampaknya. Oke. Wah, mantap sekali ya itu bagi teman-teman yang punya hobi anggur terus masih itu Om ya, biasanya kan stuck tumbuh. Stak tumbuh terutama di Iya. musim-musim seperti ini Om, rentan sekali terserang jamur Om atau penyakit itu. yang biasa nyerang di anggur itu kan ada embun tepung atau powdery Iya, mildew Om, terus doni mildew, ada juga karat daun atau upasia itu Om. Iya, mesti karena daun ya, rentan. Kak. Iya, Kalau anggur kan rentan rentan. karena daun. Hmm. Nah, ini alhamdulillahnya hijau semua, sehat-sehat semua. Iya. Ini juga Karena secara imunitas Nah. katanya Omnya tadi kan Iya, secara imunitas imunitas. memang dibantu. Tetap dengan pencegahan-pencegahan yang lain ya Om. Preventif Misalkan ya? terjadi preventif untuk jamurnya misalkan tetap terjadi ya kita aplikasikan. Itu pun tidak sesering Om atau Nah. tidak ini karena tanamannya sudah sehat, jadi Iya, penggunaan fungi bisa ditekan. bisa ditekan. Jadi lebih hemat fungi ya. Malah Cost-nya kalau lebih sudah turun sehat Om. ini Biaya produksinya lebih bisa kita tekan Iya. atau malah ini bisa-bisa tanpa fungi, cuman preventif aja Om ya, untuk mencegah preventif. aja. Nggak untuk pernah mencegah saya aja. melakukan kuratif nggak pernah Om. Iya. Jadi saya pencegahan aja. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Itu ya. Kita lanjut lagi di part berikutnya itu nanti kalau sudah di aplikasi mungkin dua kali lagi mungkin ya. Kan ini kan sudah 2 kali nih. Iya. 2 kali, mungkin 2 kali lagi nanti Akan kita terus bisa saya lihat coba ya. lagi Om sambil melihat performa tanaman Nah. ya Om ya. Nanti kita lanjut lagi di part berikutnya. Pupuk kilat, reaksi Reaksi secepat secepat kilat. Mantap.